Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Joko Vlog. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat PCB ya, seperti ini. Ini hasilnya. Yang pertama, PCB itu kepanjangan dari printed circuit board atau papan yang sudah dicetak gitu ya. Yang pertama jelas teman-teman harus memiliki yang namanya tembaga ya, plat tembaga. Teman-teman bisa beli di toko elektronik, itu banyak. Ini dengan panjang kalau tidak salah 20 x 10 ya, ini ya, harganya cukup murah ya. Kemudian di print, nah ini adalah printan dari sirkuit atau rangkaiannya. Nah di sini kertasnya saya menggunakan art paper ya, art paper nih, art paper di print menggunakan printer laser. Nah kalau saya itu biasanya saya print dulu di kertas HVS biasa ya. Setelah di print di HVS biasa, kemudian saya bawa di tukang fotokopi yang bisa mencetak art paper. Nah kalau teman-teman berada di Jogja, teman-teman bisa datang di Prima Fotokopi sebelah barat UGM ya, tokonya menghadap selatan. Itu fotokopinya bisa mencetak art paper. Nanti datang aja ke sana, bilang mau fotokopi untuk membuat PCB, nah gitu. Karena di sana memang sudah terkenal karena dekat kampus UGM ya, banyak mahasiswa yang buat prototipe sehingga sudah hafal itu ya. Membuat, nanti bilang ke tukang fotokopinya mau fotokopi digunakan untuk mencetak PCB. Ya, nanti akan bilang, oh yang pakai art paper gitu, bilang ya gitu. Nanti akan dikasih art paper ini yang tipis ya. Ini berapa gram saya kurang tahu, mungkin 100 graman ini ya. Tipis banget ini, 120 kalau nggak salah ini ya. Nah, ada yang mengakali dengan mencetak di kertas kalender yang halus itu ya, yang art paper juga. Nah, silakan, nanti juga bisa dicetak di kertas HVS sebenarnya. Nah, kalau dicetak di kertas HVS juga bisa, tapi hasilnya nanti seperti ini. Bisa juga ya. Ini pekerja pakai kertas HVS, nanti datang aja di tukang fotokopi terdekat. Bisa. Tapi kalau ini saya coba menggunakan art paper ya. Ini saya ulangi lagi, menggunakan kertas HVS juga bisa. Caranya sedikit berbeda kalau menggunakan HVS ya. Nanti akan saya buatkan videonya. Ini yang untuk art paper. Kalau art paper memang lebih tebal sehingga hasilnya lebih tajam. Sebenarnya sih sama sih ya, sama. Selanjutnya teman-teman beli autan ya, autan, kemudian ada wadahnya, kemudian ini adalah box air. Nah yang terus ini buat cuci cuci piring itu ya. Kita hanya menggunakan peralatan rumah tangga yang ada di sekitar kita. Yang pertama teman-teman itu mencampurkan autan ini ya di gelas ya secukupnya, kemudian dikasih air sedikit atau perbandingannya 1:1 gitu ya. Sebentar, saya carikan. Oke, ini airnya, pastikan airnya bersih segini ya, 1:1. Oke, kemudian kita aduk sampai betul-betul merata ya, jangan sampai ada yang menggumpal. Kalau agak kental bisa ditambah air lagi juga boleh. Saya tambahkan dikit dikit banget. Oke, setelah terasa cukup, nah teman-teman melakukan pembersihan ini dulu PCB nya menggunakan ini, grenjeng orang Jawa mengatakan, gosok. Secukupnya saja, ini untuk menghilangkan kotoran ya yang melekat. Atau bisa menggunakan amplas tapi yang halus, yang ukuran 200 kalau menggunakan amplas yang waterproof, jadi tidak akan mengikis tembaganya. Kalau saya senang pakai ini karena nggak beli sih, di rumah biasanya ada. Dan nanti setelah digunakan untuk PCB kan bisa digunakan untuk mencuci piring lagi. Nah, kemudian dibersihkan. Nah, ini warna apa ini?
kita bersihkan lagi. Ini kena pautan tadi, tangan saya nggak bersih sih. Oke, mungkin kita kasihkan sini sambil digosok. Oke, setelah beres kita tiriskan. Kemudian kita bersihkan menggunakan tisu kalau perlu, atau ditunggu aja sampai kering sendiri ya. Oke. Nah, jika sudah terasa cukup, saatnya kita akan melakukan pemotongan untuk kertas yang fotokopi yang tadi ya, bisa menggunakan AVS. Kalau ini saya menggunakan apa namanya, menggunakan kertas art paper ya. Nyetaknya ini tidak semua fotokopi bisa yang jadi masalah. Nah, tapi bagi yang sudah mencetak menggunakan art paper bisa menonton video ini. Kemudian selanjutnya, saya akan menambahkan ini lagi ya. Kemudian saya akan buat perbandingan yang lebih besar daripada tadi ya. Nah, ini saya lihat ini masih kental ya. Ini saya kasih air panas, saya campur air panas agak banyak sih ya. Kemudian supaya nanti mencampurnya merata, ini saya buat perbandingannya 1:3. Nah, ini saya coba menggunakan air panas sekarang. Tidak seperti tadi menggunakan air dingin. Tujuannya supaya nanti cepat merata saja. Nah, ini 1:4 ini? 1:4 kayaknya ini. Ini 1:4 ya. Ya saya kira-kira sih, tapi ini lebih cuar daripada tadi. Supaya nanti tujuannya tidak terlalu mengerak gitu ya. Oke, kita nah, setelah dicampur seperti ini, coba teman-teman diamkan sekitar berapa menit ya, 5 menitan supaya nanti lebih merata. Oke, kita akan buat PCB jenis berbeda. Nah, kalau ini caranya berbeda. Jadi ini tadi saya pasang di sini dulu, ya. Mana ini? Oh ya, sini. Seperti ini. Ini saya plaster. Dan nanti tidak pergi kemana-mana nanti. Ah, mantap. Kemudian ini juga saya plaster. Nah, supaya nanti tidak lari kemana-mana. Nah, kan ini
jadi tidak harus ditekuk sih, bisa dibuat seperti ini. Yang penting posisinya, waduh saya lupa ini. Nah ini dibuka dulu, set. Nah kita rebahkan dulu, kemudian kita kasih ini sama seperti tadi, hanya saja ini lebih cuer, lebih cair gitu ya. Ini yang penting ada dibuat sampai betul-betul nah, kemudian ditempel seperti ini. Boleh dikasih air, dikasih ini solvent lagi supaya nanti lebih meresap. Kemudian inti core of the core dari proses ini adalah kita gosok. Nah, ini bekas tadi untuk menghemat saja. Oke, kita gosok. Jadi yang sini dikasih isolasi, yang sini tidak, supaya nanti saat digeser seperti ini itu tidak melengkung ya. Makanya di sini nggak usah dikasih isolasi supaya nanti bisa bergerak bebas. Kalau misalkan tidak pas dalam peletakan kertas, sehingga nggak ada yang melembung. Melembungnya apa ya? Tidak ada yang ada udaranya gitu ya. Oke, kita gosok. Ini yang tadi masih ada apa? Kita masukkan ke air dulu. Oke, kita gosok, kita tekan. Tangannya pegel juga sih. Oke, jika dilihat ini udah nempel benarnya ya, tapi kita sikat terus saja. Sikatnya itu kita gosok. Ya udah cukup sih, udah mantap ini sebenarnya. Nah ini kan, nah udah nempel, cepet banget sebenarnya. Kita tinggal kasih apa, solvent lagi atau mungkin air boleh. Karena kita fokusnya di sini sebenarnya ya tadi. Kenapa saya gosoknya kemana-mana? Nah tuh kan, keren kan? Kita tes ya, kita testing. Kita akan coba subrek ini. Mantap banget ini, jalurnya nggak rusak ya. Ya, kita akan lepas isolasinya. Nah, kita akan coba lepas pelan-pelan. Wih, mantap coy. Kalau ini bagus banget hasilnya.
ciamik nih, ini langsung tanpa menunggu ya. Nah, udah menempel kan. Nah tuh, keren kan. Nah, oke, kita akan tunggu dulu ya, ini tunggu beberapa menit, 5 menit. Kita akan mengulang membersihkan ini yang tadi dilihat ada yang jalur yang masih nyambung-nyambung. Oke, jadi kita memang betul-betul mau melihat apakah ada jalur yang short ya, terhubung singkat, karena mungkin proses pembersihannya kurang. Ini saya cek satu-satu teman-teman. Nah ini ada masih nyambung nih, belum hilang juga ini. Ini juga sama. Nah ini banyak. Oke, kita letakkan di sini. Oke, kita akan coba. Kita akan kasih air ini. Kita akan kletek. Apakah residunya udah untuk dilepas? Wis mantep banget. Kalau ini ciamik soro teman-teman. Ini tetap ada residunya sih, tapi mungkin ini lebih mudah untuk digosok. Kita akan coba pelan-pelan. Oke. Hasilnya secara keseluruhan bagus. Ya, kita akan tiriskan. Kita akan coba yang ini. Woi. Tulisan aja bisa mantap banget ya. Bisa melekat nih.
Oke, ini Oke, tadi campurannya 1:4, jadi 1:5 ya teman. Coba ini 1:4 bisa sih. Coba dibuat nanti teman-teman 1:5. Atau mungkin ini direndam agak lama. Keren dulu ini teman-teman. Ada tragedi sampai sedikit sih. Ya tetap ada, tapi persentasenya kecil banget. Nah, coba ini dilihat. Oh, ini ada yang masih terhubung. Oke, beres, bisa lepas. Kita coba kalau kita kasih ini lagi teman, kita bisa menghilangkan ternyata nggak bisa ya. Mungkin kita cari bahan yang bisa apa mengangkat bekas dari soft file, tapi tidak mengangkat jalur. Mungkin ini kita coba rendam dulu sebentar, tapi hasilnya bagus loh teman-teman, serius bagus banget ini. Coba detail dari jalurnya, sebenarnya nggak ada jalur yang rusak ya, bahkan ini yang tulisan TKRX pun masih bisa ya, masih bisa terlihat tulisannya detail. Nah ini ya, nah, nanti tinggal jalurnya juga nggak ada yang putus ini. Ada yang putus tapi hanya di sini, yang sebenarnya nggak penting. Ya sekitar 1% tetap ada kegagalan teman-teman. Tapi ini jauh lebih enak daripada teman-teman menyetrika, ya kan? Kan lebih enak kayak gini. Nah. Oke. Oke, kita akan rendam. Oke teman-teman. Begitulah cara pembuatan PCB untuk yang model menggunakan kertas paper. Nah, nanti untuk yang model apa ABS itu caranya sedikit berbeda. Oke, sampai di sini videonya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan kertas ABS ya. Caranya sama, dibersihkan dulu pakai ini peralatan rumah tangga yang biasanya digunakan untuk mencuci piring. Kita tiriskan, pastikan kering. Di sini saya menggunakan tisu saja supaya lebih cepat proses pengeringannya tanpa harus menunggu kering. Kemudian kalau yang ini tidak dicampur dengan air ya, tetapi gunakan autan yang murni. Nah, kalau sudah, kita akan memotong gambar ini pakai kertas HVS ya. Ini saya print menggunakan tinta biasa, kemudian saya fotokopi di fotokopi terdekat. Jadi di sini hanya menggunakan fotokopi Canon, menggunakan kertas HVS biasa ya ini teman-teman. Tidak seperti tadi menggunakan kertas khusus atau kertas ivory yang nyetaknya harus di tempat tertentu, atau biasanya fotokopi yang menggunakan serok ya. Ini saya seperti ini dan saya tempel. Nah, sebenarnya sama sih prosesnya. Dan di sini saya plester.
pakai plester. Nah, bedanya yang kita lulurkan itu di permukaan sini. Nah, kita kasih autan murni, tidak ada campuran airnya, kita ratakan dulu. Oke ya, tidak dicampur dengan air. Oke. Ini harusnya di plaster ini pinggirnya tadi, tapi kita pelan-pelan saja. Oke, setelah kira-kira nempel seperti ini, nah ini nempel. Nah, kita gunakan mika, kemudian kita cari koin dulu ini. Mungkin menggunakan ini juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kita salah posisi, kita harus rubah posisinya dulu. Nah, seperti ini. Kenapa kok posisinya harus seperti ini? Karena ini yang di apa namanya, oke, kita harusnya cari yang betul-betul rata. Nah, jadi kalau bisa ini satu kali perataan, nah seperti ini ya, di permukaannya langsung. Nah, jadi kuncinya itu penekanan sini teman-teman. Nah, ini harus betul-betul rata, ditekan. Ini juga sama, saya tekan. Jadi posisinya, karena ini yang ditempel berarti saya tarik ke bawah sini, karena ini tidak ada plasternya ya. Usahakan kertasnya itu jangan sampai goyang ya, karena kalau goyang nanti jalurnya bisa patah. Oke, ini kayaknya sudah rata, bagus ini. Oke, kalau sudah, yang kita tarik sini karena ini yang ada plasternya. Jadi kita tarik pelan-pelan. Wish. Nah, ini ya, bagus banget hasilnya. Ini ya. Nah, kemudian ini sebenarnya kasih air nggak apa-apa, tapi mau saya kasih ini apa, sisa campuran autan tadi. Nah, sebenarnya sudah oke nih teman-teman. Sudah. Jadi ini saya kasih air di autan juga, supaya nanti menempelnya lebih bagus lagi. Setelah itu teman-teman bisa tarik sih sebenarnya, bisa enggak ini. Bagus banget ini hasilnya. Oke, ini nggak ada yang rusak jalurnya. Wis, Ciamik Soro. Mungkin sebenarnya teman-teman tunggu aja beberapa menit, 5 menit mungkin ya. Karena ini kan masih rapuh, makanya ini sebaiknya ditunggu beberapa menit, mungkin 5 menit dulu, supaya tintanya itu betul-betul menempel di sini. Atau mungkin ditunggu kering juga nggak apa-apa. Kalau sudah kering nanti dikasih air, itu nanti bisa lebih menempel sebenarnya. Oke, kita tunggu ya, tunggu 10-an menit. Oke, ini udah beberapa menit ya, 10 menit. Kita coba lepas. Wush, hasilnya jauh lebih bagus ini, mantap jiwa ini.
ini daripada menggunakan kertas tadi yang pakai ivory ya, paper. Itu hasilnya nggak kalah bagus, malah lebih bagus ini. Serius, ini lebih bagus ini karena detail sekali, tulisannya juga jelas, nggak seperti tadi repot banget harus menggosok ya, menggosok pakai sikat gigi. Kalau ini nggak perlu. Ini mantap. Jadi kalau yang ini fotokopi dapat 4 lembar hanya 1000 perak ya. Kalau yang tadi itu harganya gimana ya, saya ngapain 15 kenanya 30, jadi per lembarnya 2000 yang pakai paper ya. Nah, ternyata pakai HVS bisa ini teman-teman. Nah, hasilnya apa ya, ini saya kasih air dulu. Oke, coba teman-teman lihat ini hasilnya. Ini coba saya bersihkan dulu airnya ya. Nah, ini hasilnya. Kira-kira worth it nggak teman-teman? Jalurnya kan bagus. Ya ada putus sedikit sih, sini kecil. Tapi cara keseluruhan ini hasilnya bagus ya teman-teman, dan nggak ribet, nggak seperti tadi ya. Saya harus gosok pelan-pelan. Kalau yang ini tinggal lepas saja udah selesai. Hasilnya dan tidak kalah ya. Dan ini kalau dilihat ini tintanya cukup melekat, mantap. Nah ini kalau saya kok sepertinya worth it pakai fotokopi kertas HVS itu ya. Hasilnya seperti ini. Menurut saya, ini gila ini betul-betul mantap ini hasilnya. Hanya modal pakai autan, harga berapa, 500 perak. Kemudian fotokopi kertas HVS biasa, ya, harga 250 perak. Ini ya, bisa membuat PCB, atau totalnya sekitar 250 tambah 500, 750 ya, 1000 perak lah. 1000 perak bisa membuat PCB seperti ini, bisa membuat ukuran yang lebih besar lagi ini. Ini gila ini saya katakan mantap ini. Nggak usah pakai UV, nggak usah pakai aneh-aneh itu ya. Nah ini, ini betul-betul udah. Ini saya fix bahwa menggunakan kertas HVS, di fotokopi menggunakan printer fotokopi Canon, atau mungkin di print kalau yang punya printer laser, dicetak menggunakan autan, hasilnya kayak gini. Ini mantap betul, ini asem, kurang ajar ini. Sip. Selanjutnya adalah proses untuk melarutkan PCB yang dibuat menggunakan fluorichloride ya. Dikasih air panas, kemudian digoyang-goyang ya. Di sini saya tidak menggunakan alat, jadi di sini saya goyang-goyangnya manual menggunakan tangan ya. Di sini saya beli flare untuk melarutkan PCB ini di toko elektronik itu banyak. Saya beli 5.000, saya gunakan semua. Jadi ini belum saya keluarkan semuanya ya. Nah ini terus digoyang-goyang ya sampai tembaganya itu larut. Memang untuk yang fluorichloride ini agak repot ya, karena untuk proses melarutkan tembaganya memang betul-betul harus ada campur tangan kita. Kalau tidak memiliki mesin untuk goyang, harus digoyang-goyang terus seperti itu sampai larutan tembaganya hilang. Jadi ini hasil cetak menggunakan
apa tadi, menggunakan kertas yang difotokopi gitu ya. Setelah dicoba memang sebaiknya setelah dilakukan setelah PCB-nya itu atau gambarnya nempel di PCB itu sebaiknya dipanaskan ya pakai setrika, jadi supaya nanti bisa lebih nempel. Pengalaman saya ini ternyata kalau tidak dipanaskan mudah terkelupas. Nah, ini saya tambahkan lagi, saya kasih air sedikit, jadi fluorocoditnya saya habiskan semua, kemudian saya goyangkan terus. Begitu teman-teman ya, sampai selesai. Nah, silahkan teman-teman menikmati video ini. Sebagai akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat teman-teman untuk berkarya, dan see you next time for video yang terbaru lagi, yaitu hampir selesai ya. Oke, selamat menikmati teman-teman.